Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Niki sepindah kula Pak Irfan nyuwun ngapunten nggih. Keranten dinten niki Pak Irfan boten saged mlebet keranten wonten wadifah nggih. Nyuwun ngapunten bolak-balik maneh boten saged mlebet pas jame sekolah. Ini yang pertama. Yang nomor kali Pak Irfan nyuwun berharap supados senajan Pak Irfan boten dugi namung rekamane mawon. Pak Irfan berharap sampean kabeh merhatekno nggih. Sampean kabeh memperhatikan, menyimak keterangan-keterangan kula. Keranten napa? Keranten niku wonten beberapa pertanyaan ingkang jawabane insyaallah wonten teng keterangane Pak Irfan. Mangke niku dipun jawab kelawan keterangan ingkang sing Pak Irfan jelasno. Mangke sampean isi pertanyaan-pertanyaan niku terus dikumpulaken benjing kula nilai nggih. Adose Pak Irfan berharap sampean kabeh kudu memperhatikan keterangan sing badhe tak sampaikan iki. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisut tasi'u. Al hadisu utai hadis at-tasi'u kang kaping 9. Al hadisu utai hadis at-tasi'u kang kaping 9 iku an Abdillah. Iku den riwayataken saking sahabat Abdillah ibni Mas'udin kang dadi putrane Mas'ud. An Abdillah iku den riwayataken saking sahabat Abdillah ibni Mas'udin kang dadi putrane Mas'ud. Nah, iki sing terkenal dengan sebutan Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Riwayataken hadis mau anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu sak temene Kanjeng Nabi kana iku ana sapa Kanjeng Nabi yaqulu iku dawuh sinten Kanjeng Nabi yaqulu iku dawuh sapa Kanjeng Nabi sinten Kanjeng Nabi napa dawuhe Allahumma do Allah inni sak temene ingsun Allahumma do Allah inni sak temene ingsun iku as'alu iku nyuwun sapa ingsun as'alu iku nyuwun sapa ingsun ka ing pangan nyuwun al-huda ing pituduh wattuqa lan takwa al-huda ing pituduh wattuqa lan takwa wal afafa lan ngrasa cukupe ati wal afafa lan ngrasa cukupe ati wal ghina lan sugihe ati wal afafa lan ing rasa cukupe ati wal ghina lan sugihe ati. Bismillahirrahmanirrahim. Rawang riwayataken ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-9 ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud atau biasa terkenal dengan Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud ini adalah termasuk sahabat yang senior. Termasuk sahabat yang senior. Kenapa? Karena beliau masuk Islam itu bahkan sebelum Rasulullah masuk ke Darul Arqam. Sebelum Rasulullah membuat perkumpulan Darul Arqam dengan para sahabat, itu termasuk orang yang masuk Islam pertama kali adalah Abdullah bin Mas'ud. Bahkan dikatakan sahabat Abdullah bin Mas'ud ini adalah termasuk 6 orang pertama yang masuk Islam. Jadi ceritanya masuknya
Abdullah bin Mas'ud, masuk Islamnya Abdullah bin Mas'ud adalah suatu ketika, pada saat itu suatu ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud ini sedang sedang menggembalakan kambing. Jadi beliau bekerja menggembalakan kambing salah seorang orang Quraisy. Kemudian tiba-tiba datang Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar. Ketika Rasulullah datang menemui Abdullah bin Mas'ud, itu Kanjeng Nabi meminta air, meminta minum, meminta susu untuk diminum. Ini sudah menjadi sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan adat bagi orang Arab untuk memberikan air atau mengambil air minum itu diperbolehkan meskipun tanpa ada izin. Meskipun tanpa ada izin, itu sudah menjadi adat bahwasanya air minum ketika ada orang membutuhkan air kemudian mengambil air itu boleh, atau meminta air itu juga biasa, itu sudah menjadi adat. Karena ya kita tahu ya di Arab itu tanah yang gersang, tanah yang panas, dan semua orang pasti membutuhkan air, dan itu sudah menjadi adat kesepakatan orang-orang Arab bahwasanya air itu diperuntukkan dan diperbolehkan untuk diambil atau meminta, itu biasa. Nah, di sini Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar sedang berjalan-jalan, kemudian mampir di tempat penggembalaannya Abdullah bin Mas'ud ini. Setelah itu Rasulullah meminta air susu, kepada Abdullah bin Mas'ud. Nah, ketika diminta, "Wahai gulam, hal indaka labanun tastakina?" Apakah engkau punya engkau punya air susu kemudian engkau memberi kami minum? Fakultu na'am. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud ini mengatakan, "Iya, walakin ni mu'taminun. Tetapi saya itu orang yang dipercaya untuk menjaga air ini untuk tidak diberikan kepada siapapun. Sudah dipeseni. Memberikan air susu ini saya dipercaya, dikasih kepercayaan untuk tidak memberikan air minum ini." Kemudian Rasulullah karena tidak mendapatkan air dari Ibnu Mas'ud, kemudian Rasulullah meminta, "Fahal indaka syatun?" Apakah kamu ada kambing yang sudah tidak keluar air susunya? Apakah kamu ada kambing yang sudah tidak keluar air susunya? Kemudian dijawab oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Ya, ada. Ini ada kambing yang sudah tidak mengeluarkan air susu." Nah, kemudian lapoan dirune kambing ini kemudian dipegang oleh Rasulullah, dan seketika itu keluar air susunya. Abdullah bin Mas'ud heran. Abdullah bin Mas'ud kemudian takjub, "Loh, kok bisa ya? Padahal kambing ini sudah tidak bisa mengeluarkan air susu." Tapi ya lagi-lagi ini adalah mukjizat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai bukti bahwasanya Rasulullah adalah benar-benar utusan Allah. Sebagai bukti bahwasanya Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah. Akhirnya kemudian Abdullah bin Mas'ud mengambil wadah, kemudian ditadai air tersebut. Yang pertama kali dikasih minum adalah Abu Bakar. Ini akhlak. Ini adalah adab, akhlak, attitude Rasulullah Muhammad SAW selalu mendahulukan orang lain. Padahal beliau sendiri juga haus. Tapi kemudian air susu yang dari kambing tadi setelah diperas kemudian dikasihkan kepada sahabat Abu Bakar, kemudian diberikan kepada Abdullah bin Mas'ud, kemudian baru Rasulullah meminum sendiri. Nah, sejak saat itu, karena Abdullah bin Mas'ud melihat mukjizat langsung Rasulullah dan juga berbarengan dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sahabat Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Dan beliau adalah termasuk orang 6 yang pertama kali masuk Islam. Bahkan dikatakan laqad ra'aitani sadisa sittatin. Kalian mengetahui aku adalah keenam dari orang 6, dan pada saat itu di bumi belum ada orang yang masuk Islam. Termasuk yang masuk Islam pada saat itu
adalah Abdullah bin Mas'ud. Beliau adalah termasuk orang yang dinas ya, termasuk orang yang dinas. Di sini dikatakan wakana min ajwadin nasi sauban. Beliau itu selalu menjaga penampilan, selalu rapi. Beliau itu selalu rapi. Wamin atiyabin nasirihan. Beliau itu termasuk orang yang selalu wangi. Jadi gampangannya menjaga fashion, menjaga penampilan agar terlihat baik, Nah, makanya ada istilah ajine raga sangka busana. Wong iku akan terlihat terlihat baik, terlihat mulia. Pertama kali adalah dilihat dari penampilan. Nah, ini sahabat Abdullah bin Mas'ud, termasuk ciri-cirinya adalah beliau selalu menjaga penampilan. Karena bagaimana tidak, beliau menjaga penampilan satu-satunya alasan adalah karena beliau selalu bersama Rasulullah. Jangan sampai orang itu memandang Rasulullah jelek gara-gara Abdullah bin Mas'ud berpakaian jelek. Itu begitu. Jadi beliau itu selalu memakai pakaian yang nyetrit ya, selalu nyetil ya, selalu pakaian yang baik, yang bagus, yang wangi. Kenapa? Untuk menjunjung tinggi martabat Rasulullah, juga martabat agama Islam. Nah, meskipun Islam pada sedikit, tapi menunjukkan kegagahannya, menunjukkan kewibawaannya, ya begitu. Memang sahabat seperti itu. Ada salah satu sahabat itu yang sombong. Nah, ini ada sebuah cerita, ada sahabat itu selalu memperlihatkan tuh kayak wong sombong, melakukan baga. Padahal miskin, wong fakir, tapi melakukan gaya, melakukan pakaian itu wapi ngetokno api. Nah, kata Rasulullah, aneh, orang ini berpenampilan yang tidak disukai Allah, tapi anehnya orang ini disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah diselidiki, alasan dia bersikap yang gagah, bersikap kayak orang fakir, orang sombong, itu agar tidak dihina, agar umat Islam tidak dihina. Senajan aku fakir tapi aku pede ya, aku pede dengan keislamanku. Aku pede, senajan aku ora sugih, tapi aku ngetokno pede soalnya aku wong Islam. Nah, itu begitu. Ini termasuk sahabat Abdullah bin Mas'ud seperti itu. Nah, sahabat Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang yang termasuk orang yang pendek. Orang yang pendek. Pernah suatu ketika Rasulullah itu memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk naik ke atas pohon. Ada perlu apa Rasulullah dengan pohon itu, kemudian Kanjeng Nabi memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk naik ke atas pohon. Nah, ketika para sahabat melihat postur tubuh dari Abdullah bin Mas'ud yang kecil, yang kakinya itu pendek, ya, mereka tertawa. Akhirnya Rasulullah bertanya, matat hakuna, apa yang kalian tertawakan? Apa yang kalian tertawakan? Mereka menertawakan postur tubuh daripada Abdullah bin Mas'ud. Kaki Abdullah bin Mas'ud yang pendek. Itu mereka menertawakan itu. Gampangnya orang rodo dibully karo suara sahabat. Apa kata Rasulullah? Apa pembelaan Rasulullah terhadap Abdullah bin Mas'ud? La rijlu Abdillahi asqalu fil mizani yaumal qiyamati min Uhudin. Sungguh kaki Abdullah bin Mas'ud itu adalah kaki yang lebih berat daripada gunung Uhud saat di mizan nanti. Jadi pahalai Abdullah bin Mas'ud senajan dunia iku ketoke cilik sikile, tapi ganjarane amale itu besok di mizan, yaumul mizan, itu paling berat, lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, itu pembelaan Rasulullah. Ini ada apa? Menunjukkan apa? Menunjukkan Rasulullah tidak setuju atau anti dengan body shaming. Rasulullah itu orang yang tidak rasis sama sekali. Anti rasis Rasulullah itu, anti body shaming. Ketika sahabatnya Abdullah bin Mas'ud ini gampangannya diguyu gara-gara postur tubuhnya, beliau membela dengan ucapan dan doa yang berupa tadi, la rijlu Abdillah asqalu fil mizani yaumal qiyamati min Uhudin.
Nah, termasuk kehebatan daripada Abdullah bin Mas'ud, termasuk manakib sirah daripada Abdullah bin Mas'ud adalah beliau adalah sahibus sirri Rasulullah. Beliau adalah orang yang mengetahui rahasia-rahasia rumah tangga Rasulullah. Seluk beluk Rasulullah itu tahu, karena memang diizinkan sama Rasulullah. Karena orang yang selalu sering masuk ke dalam Rasulullah, dia ini Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena beliau termasuk sahibu wisadati Rasulullah. Beliau adalah orang yang menata kamar tidur Rasulullah. Ketika beliau Rasulullah mau sahur itu yang menyiapkan tempat tidurnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Wasiwaki yang selalu membawakan siwak ke Rasulullah, menyediakan siwak untuk Rasulullah. Wasahibun na'laihi. Beliau adalah orang yang selalu menata sandal Rasulullah. Itu kalau sahabat Abdullah bin Mas'ud itu kalau Rasulullah berangkat ngaji, berangkat majlisan, berangkat ngaji, majelis taklim, itu yang menatakan sandal, yang memasangkan sandal dari rumah Rasulullah itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Nah, setelah memakaikan sandal ke kaki Rasulullah, kemudian Abdullah bin Mas'ud membawakan tongkat Rasulullah. Jadi membawa tongkat di depan Rasulullah ini, dibawakan, tongkat itu dibawakan. Nah, setelah sampai di majlisan, kemudian sandal Rasulullah dilepaskan, kemudian disimpan oleh Abdullah bin Mas'ud, kemudian tongkatnya itu diberikan lagi kepada Rasulullah. Nah, begitu pula ketika Rasulullah mau kondur dari majlisan, dari ngaji, itu juga gitu. Abdullah bin Mas'ud memakaikan sandal, kemudian membawakan tongkat Rasulullah sampai ke dalam. Artose apa kan Abdullah bin Mas'ud ini ya, mengamalkan ini khidmah kepada Rasulullah. Jadi kalau ada di tradisi di pondok pesantren ada seorang yang berkhidmah kepada kiainya, menatakan sandal, menyediakan makannya, semuanya melayani kiainya, melayani masyayikhnya, melayani gurunya, itu ya ada sanadnya, ada sanadnya. Termasuk kemarin Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, ponakan misanan Rasulullah itu juga orang yang selalu berkhidmah. Beliau adalah orang yang kalau Abdullah bin Abbas itu orang yang menimbo, ngangsu mengisi bak mandi Rasulullah. Setiap Rasulullah membutuhkan air, mau pipis, mau mandi, mau qadil hajat, itu yang menyediakan air adalah Abdullah bin Abbas. Nah, sama Abdullah bin Mas'ud juga gitu. Orang yang selalu berkhidmah, yang selalu melayani Rasulullah, makanya beliau dikatakan sahibu wisadatihi. Gamane ono bantale Kanjeng Nabi, siwake Kanjeng Nabi, sandale Kanjeng Nabi. Sesucine Kanjeng Nabi nalikane bepergian itu yang membawakan air untuk bersuci, yang nulungi Kanjeng Nabi untuk untuk wudhu dan menyucikan diri, itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Itu tersekelumit tentang tentang Abdullah bin Mas'ud. Bahkan kalau orang nggak tahu, kalau orang itu kalau nggak tahu melihat Abdullah bin Mas'ud itu dianggap seperti ahlul bait. Iki saking apa? Saking seringnya Abdullah bin Mas'ud masuk keluar nang dalamnya kanjeng Nabi untuk melayani Rasulullah. Dan itu Rasulullah tidak melarangnya ya. Rasulullah tidak melarangnya. Mas gak usah enggak. Itu adalah bentuk takzim Abdullah bin Mas'ud, bentuk penghormatan Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah. Rasulullah tidak meminta, tapi ini adalah khidmah. Ini adalah khidmah seorang santri, seorang murid kepada gurunya. Nah, makanya nggak heran kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud itu termasuk orang yang punya riwayat yang baik, riwayat Al-Quran yang baik. Kemudian Abdullah bin Mas'ud adalah terkenal dengan orang yang faqih, terkenal dengan orang yang ahli fikih. Orang yang ahli fikih. Itu diakui sendiri oleh Sayyidina Umar, ahli fikih itu adalah pada saat itu adalah Abdullah bin Mas'ud.
Bahkan Rasulullah juga memuji bacaan Al-Quran kiroahnya Abdullah bin Mas'ud. Dikatakan man sarrahu ayyaqra al-Qur'ana rutban kama unzila. Barang siapa yang kepingin membaca Al-Qur'an seperti ketika diturunkan kepada Rasulullah rutban, sik teles gampangane sik teles koyok nalikane diturun nang Kanjeng Nabi fal yaqrahu ala qiraati Ibni Ummi Abdin. Maka bacalah Al-Qur'an itu sesuai dengan qiraahnya Ibnu Mas'ud. Itu sampai dipuji oleh Rasulullah seperti itu. Beliau sendiri juga mengatakan, wa ma ahadun a'lamu bi kitabillahi minni. Tidak ada orang yang lebih mengetahui Al-Qur'an kecuali itu adalah aku. Wa ma, tapi ini hebatnya Abdul Basir. Meskipun beliau mengakui dan tahadus bin nikmah bahwasanya beliau paling mengetahui Al-Qur'an karena selalu bersama mulazamah dengan Rasulullah. Ini adabe tata keramane kerendahan hati ini siapa? Abdullah bin Mas'ud. Wa ma ana bi khairikum. Wa ma ana bi khairikum. Dan saya bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Saya bukan orang baik. Saya bukan orang terbaik di antara kalian, tapi saya adalah orang yang paling mengetahui kitab Allah, paling mengetahui Al-Quran di antara kalian semuanya. Ini adalah tahadus bin nikbah. Enggak apa-apa, asal tidak didasari dengan rasa sombong. Itu tentang Abdullah bin Mas'ud. Sayyidah Umar juga memuji, beliau adalah ahli fikih. Laqad muli'a fikhan. Abdullah bin Abbas itu sungguh dipenuhi dengan ilmu fikih. Bahkan sahabat Abu Musa al-Asy'ari, senior para sahabat, itu mengatakan latas aluna an syai'in madama hadzal khabru fikum. Jangan pernah kalian menanyakan permasalahan kepadaku selama Abdullah bin Mas'ud ini ada di antara kalian. Karena gaurungannya wis beres dengan Abdullah bin Mas'ud. Apapun permasalahan fikih, maka tanyakan pada saat itu ditanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud. Beliau pada zaman beliau termasuk orang yang meriwayatkan hadis banyak sekali meriwayatkan hadis. Ya karena beliau termasuk orang yang mulazamah sama seperti sahabat Abu Hurairah, orang yang mulazamah dengan Rasulullah. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 848 hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya, termasuk orang yang banyak juga. Yang paling banyak ya kemarin siapa? Abu Hurairah, karena memang selalu mulazamah pada Rasulullah, selalu mengikuti pengajian Rasulullah, kemanapun Rasulullah pergi, ya itu selalu mengikuti untuk mencatat dan menghafalkan apa yang dikatakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pada saat pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar, beliau diberi tugas oleh Sayyidina Umar untuk menjadi gubernur di Kufah. Menjadi hakim di Kufah dan mengurusi Baitul Mal. Nah, pada akhir hayat beliau kembali ke Madinah, beliau pergi ke Madinah pada akhir hayatnya dan beliau meninggal dunia di Madinah pada umur 60 lebih. Pada umur 60 lebih. Jadi umur beliau 60 lebih, beliau juga mengikuti, termasuk sahabat yang mengikuti perang Badar, beliau termasuk sahabat yang hijrah 2 kali. Pernah hijrah dua kali, hijrah ke Habasyah, kemudian hijrah ke Madinah. Beliau orang yang mengikuti hijrah, melakukan hijrah dua kali. Beliau meninggal di Madinah dan beliau dikuburkan, dimakamkan di Baqi'. Nah, bisa diketahui besok kalau punya kesempatan sampean umroh atau haji, muga-muga kabeh iso umroh, muga-muga kabeh iso haji kabeh. Nah, itu sampean ke Baqi'. Di situ ada makam sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah, mari kita bahas, setelah ini kita bahas isi daripada hadis. Hadis yang ke-9 ini maknanya apa?
Rasulullah berdoa, doa yang diucapkan oleh Rasulullah adalah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Apa yang dimaksud dengan 4 lafaz ini? Apa yang dimaksud dengan 4 lafaz ini? Kenapa Rasulullah meminta 4 hal ini, dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah berarti itu adalah sebuah kesunahan, hal yang baik untuk dilakukan, ditiru. Tambahannya ada perintah sunnah untuk berdoa meminta 4 hal ini. Allahumma inni as'alukal huda. Yang dimaksud dengan al-huda di sini adalah al-hidayah, petunjuk. Al-hidayah ila siratil mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, karena hidayah, petunjuk itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali adalah kita minta. Kita meminta kepada Allah untuk diberikan hidayah. Nah, caranya bagaimana? Nah, dalam Al-Fatihah disebutkan di sana ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Kita meminta hidayah, petunjuk agar petunjuk pada jalan yang lurus, siratal mustaqim. Nah, jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini artinya apa? Artinya kita diperintahkan selain kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang mempunyai hak hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara zahir dan secara batin kita minta kepada Allah dan meyakini hidayah itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara zahir ikhtiarnya bagaimana? Ya kita meniru siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Kita meniru jalannya orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita meniru, kita mempelajari, kita ngaji, kita menteladani orang-orang yang diberikan oleh Allah nikmat ini. Yaitu apa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Mengikuti jalan mereka, mengikuti jalan orang-orang ini. Ya gampangane ngaji. Selain kita secara batin selalu meminta Allah Subhanahu wa taala petunjuk, meminta Allah kepada Allah Subhanahu wa taala meminta hidayah, meminta petunjuk, tapi secara zahir kita harus ngaji. Ngaji kepada guru, ngaji kepada kiai yang sanad keilmuannya sambung kepada Rasulullah. Nah, itu begitu. Jadi hidayah yang dimaksud di sini adalah ya petunjuk untuk mengikuti jalan. Berikan pertolongan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti jalan, meniru jalan orang-orang soleh. Itu para kiai kita, menteladani guru-guru kita, menteladani kiai-kiai kita, karena kiai kita juga menteladani kiainya menteladani gurunya sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Itu adalah cara kita agar mendapatkan siratal mustaqim, mendapatkan hidayah. Jadi hidayah itu selain diminta ya dicari dengan jalan tadi, ngaji, meniru, mentelada. Dan maksud dengan apa? Hidayah. Makanya dikatakan wa qalal akharuna huwa ar-rasyad, petunjuk. Ada sebagian menjelaskan yang dimaksud dengan hidayah adalah mutlakul hidayah. Ya supaya kita itu mendapatkan petunjuk baik apa yang bermanfaat di dunia kita atau bermanfaat di akhirat kita. Nah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi petunjuk kebaikan di dunia maupun di akhirat, wa makarimil akhlak. Ini yang terpenting. Wa makarimil akhlak, dan akhlak-akhlak yang mulia. Ini diminta kepada Allah. Selain meminta secara zahir, kita juga harus ikhtiar untuk meniru, mengaji, dan mempraktekkan makarimil akhlak ini, akhlak-akhlak yang baik dari guru-guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah wattuqa. Wattuqa yang dimaksud adalah al khaufu minallah,
Meminta agar hati kita ini diberi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut, rasa haibah, rasa rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang dimaksud takut di sini ini bukan takutnya kita kepada pocong ya, kepada genderuwo, takutnya kita kepada penguasa, tidak. Karena ketakutan kita ini berdasarkan takzim, berdasarkan menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang wajib kita sembah, sebagai zat yang menciptakan kita, sebagai zat yang merawat kita, sebagai zat yang memberi rizki kita. Itu sebagai rasa takzim, memuliakannya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan at-tuqa. Jadi kita menjalankan perintah karena memang pantas kita menjalankan perintahnya Allah, karena Allah adalah zat yang disembah. Al-ma'bud, zat yang disembah. Zat yang disembah itu apa? Zat yang harus dituruti perintahnya dan dijauhi larangannya. Itu al-ilah, Allah. Nah, itu al-tuqa artinya hati kita ta'zim, hati kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan sepantasnya, sebagai hamba, Allah sebagai adalah Khalik, pencipta kita, pemberi rizki kita, perawat kita, yang mengatur segala urusan kita. Ya sudah pantasnya, sudah sepantasnya kita menjalankan perintahnya dan juga menjauhi larangannya dengan tanpa mengharapkan pahala dan juga takut neraka. Karena memang pantasnya seorang hamba itu ya ngumawuloh nang bendarane, bukan karena apa-apa. Anapun besok kita itu mendapatkan pahala itu bukan karena amal kita, itu adalah atas fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan at-tuqa. Jadi selain kita minta hidayah, minta agar kita diberi petunjuk untuk jalan yang benar, mengikuti jalannya para guru-guru kita, para salafus soleh, sampai guru sambung kepada Rasulullah, kita juga meminta at-tuqa, menjalankan hidayah tersebut, menjalankan jalan yang benar tersebut dengan rasa takzim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah wal afaf. Apa yang dimaksud dengan al-afaf itu? Di sini dikatakan al-afaf wa asyanatu an matami'id dunya wa tanazuhu amma fi aidin nas. Al-afaf adalah menjaga diri dari tomak. Gampangane ngono, mentale dihilangkan, mental minta-mintanya itu dihilangkan, menjaga diri dari mental minta-minta. Tidak melirik apa yang dimiliki orang lain. Dan tidak ketergantungan hati, tidak adanya ketergantungan hati dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Gampangane ngerasa cukup. Ngerasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan afaf adalah menjaga diri dari meminta-minta. Tadi ya sama. Menjaga diri dari mental minta-minta, menjaga diri dari sifat toma, menjaga hati dari meminta-minta. Nah, itu yang disebut dengan afaf. Nah, ini penting. Ini Rasulullah Muhammad SAW, Kanjeng Nabi, itu mengajari kita untuk bermental itu. Untuk bermental melepaskan diri dari mental minta-minta. Artinya kita harus punya mental sebagai umat Islam, harus punya mental memberi. Bukan mental meminta, bukan mental pengemis, tapi mental pemberi. Dalam daunnya yang lain, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Orang yang memberi itu lebih utama daripada orang yang meminta-minta. Nah, ini begitu. Jadi
kita melatih, selain kita meminta, karena memang itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sama seperti hidayah. Mental itu juga datang dari Allah, tapi secara zahir kita juga harus melatih diri. Melatih diri untuk menjadi orang yang bermental memberi, bukan orang yang bermental minta. Pada perang Tabuk, kalau nggak salah ya, pada perang Tabuk, perang yang dimana pada saat itu paceklik, lagi krisis moneter, lagi orang-orang itu butuh-butuhnya, sementara Rasulullah butuh dana untuk berperang, perang dengan Romawi. Perang dengan Romawi itu ya nggak kecil ya. Wong Romawi pada saat itu superpower, negara adidaya dari dua negara adidaya, Persia dan Romawi. Nah, perang Tabuk itu adalah perang awal Rasulullah menyebarkan ajarannya ke tanah Romawi. Itu membutuhkan biaya yang sangat besar sekali. Bahkan sahabat Abu Bakar memberikan seluruh hartanya, 100% hartanya, hanya meninggalkan apa yang dia butuhkan sendiri, dan keluarganya sudah semuanya, kelebihan ke hartanya diberikan kepada Rasulullah semuanya. Kalau sahabat Umar itu memberikan separuh, 50%, sahabat Abu Bakar itu 100%. Itu pada saat itu orang-orang fakir, tidak hanya orang kaya toh, orang-orang fakir Madinah itu semuanya menyumbangkan hartanya. Ada yang menyumbangkan 1 mud gandum. Ini orang fakir memberikan 1 mud gandum. 1 mud gandum itu ya tangkon ya. 1 mud gandum gak sampai 1 kilo, itu dicibir. Orang-orang para sahabat itu dicibir oleh orang-orang munafik. Nang beras 1 kilo itu gaya apa? Iki perang musuh Romawi kok ngekei mung 1 kilo. Itu di mata orang munafik, tapi di mata Rasulullah hebat. Artinya senajan miskin tapi punya mental memberi. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah di situ. Jadi umat Islam itu jangan bermental minta-minta, jangan bermental pengemis. Jadilah orang yang mempunyai mental memberi. Ini bayangkan orang miskin, kanggo awake dhewe iku lho kurang. Iku memberikan makanan hanya 1 mud kepada Rasulullah untuk jihad fisabilillah. Bagi orang munafik kan itu untuk apa? Gaya apa sakmene iki? Gaya apa? Iki musuh Romawi. Tapi ini sangat dihargai Rasulullah. Kenapa? Karena dia punya mental memberi. Coba kalau seandainya semua orang ini mempunyai mental memberi, saya yakin negara ini maju. Nah, kenapa? Karena orang yang bermental memberi itu berarti dia sendiri sudah selesai. Nah, sekarang kan nggak kebalik, orang itu bermental pengemis, nek iso oleh bagian masuk daftar orang penerima bantuan. Bahkan kadang-kadang nyuwun sewu ada oknum-oknum sing yo duwe mobil yo omahe gede, tapi saya tetap nerima BLT. Nah, nek karo Rasulullah yo cok ngono, Kanjeng Nabi ku iso wong iku duwe mental memberi. Dengan orang itu punya mental memberi, berarti dia selesai dengan dirinya sendiri. Dia sudah nggak butuh orang lain, bahkan memberikan kebutuhan untuk orang lain. Meskipun dia sendiri butuh, meskipun dia sendiri fakir, tidak termasuk orang yang kaya. Karena memang mental memberi itu tidak harus kaya. Mental memberi itu syaratnya bukan kaya, tapi punya jiwa memberi. Itu yang penting. Di masyarakat itu nggak penting kaya itu. Nah, ini sampean besok ketika berada di masyarakat harus punya mental memberi. Karena di masyarakat itu wong kaya gak kanggo. Sing kanggo iku wong loman. Nah, iku. Sing kanggo iku wong loman. Senajan sampean gak sugih, duwi ya mental loman. Nah, ngono. Wong sugih kalah karo wong sing loman. Nah, tapi lek wong sugih terus loman, sampean kok sugih, muga-muga sugih kabeh sampean kabeh. Nah, terus kok loman, wah iku double kebagusan. Kaya derajate Abdurrahman bin Auf, kaya derajate Utsman bin Affan, kaya derajate sahabat Abu Bakar, kaya derajate Sayyidina Umar.
wis soge atik ngetokno bandane, wis soge atik loman. Nah ini di sini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afaf, punya hati yang cukup, punya hati yang bermental memberi, tidak mempunyai hati yang bermental pengemis, dihindarkan dari hati yang bermental minta. Itu yang dimaksud dengan apa namanya? Al-afaf. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf. Itu punya mental situ dulu. Yang keempat wal ghina. Yang dimaksud dengan ghina ini apa? Suge yang dimaksud adalah suge hati. Lah kalau al-afaf itu punya mental apa namanya memberi atau mental dihilangkan dari mental minta-minta, mental tamak, ya, membersihkan diri dari mental tamak. Kalau al-ghina ini adalah prakteknya. Selain hatinya itu sudah nggak butuh orang, nggak butuh apa namanya, nggak ngelirik, nggak kepinginan, nggak tamak nang wong liya, tapi secara zahir sikap itu ditunjukkan sikap memang benar-benar nggak butuh gitu. Jadi kalau al-afaf itu lebih kepada mentalnya, kalau al-ghina itu lebih kepada actionnya, lebih kepada apa? Praktek daripada al-afaf. Tapi di sini sampean lihat, faqala ba'duhum ma'nahu man talaba min nafsi al-iffah anis su'al. Barang siapa maknanya dari apa namanya? Orang yang meminta afaf, yang dimaksud dengan meminta maaf, meminta afaf itu apa? Maknanya adalah orang tersebut meminta agar dirinya terhindar dari minta walam yudhir al istighna, tapi masih belum menampakkan secara zahir istighna, kaya, ora butuh, hanya masih dalam hati, masih dalam mental, dalam hati. Tapi itu sudah modal besar ya, sudah modal besar menjadi mukmin yang sempurna. Nah, kemudian ketika ada orang untuk meminta naik dari derajat afaf, waman taraka min hadhil martabati, bagi orang yang naik derajatnya dari afaf kemudian naik di derajat di atasnya, dia wahwa idharul istighna anil khalqi, dia sudah menampakkan diri memberikan sikap, menunjukkan sikap dia nggak butuh makhluk, yang dia butuhkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dimaksud dengan al-istighna anin nas. Yang dimaksud dengan al-ghina atau istighna anin nas itu ya begini. Jadi al-afaf itu sudah merembet, sudah mendarah daging sampai dirinya tidak butuh makhluk. Yang dia butuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara hati maupun secara sikap. Secara sikap dia nggak butuh, nggak melirik, apalagi melirik ya. Al-istighna al-ghina sing jenenge ghina nafsi itu wis gak ngelirik nggone wong liya. Dia cukup dengan apa yang diberikan Allah, dia cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-istighna billah anin nas. Dia itu merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala secara sikap. Ini sudah mulai zahir ya, sudah amal jawareh. Kemudian dia tidak butuh manusia. Tapi ini penting. Ada titik poinnya. Ya, titik poinnya. Lakin in u'tiya syai'an lam yarudahu. Meskipun dia itu bersikap seolah-olah dia tidak butuh makhluk, dia tidak butuh orang lain, tapi ketika dia diberi, nah ini. Lakin in u'tiya syai'an lam yarudahu. Meskipun dia itu sikapnya seperti tidak butuh orang lain, tapi tidak sombong. Artinya tidak sombong ketika diberi orang lain, diterima, dihargai, menghargai pemberian orang lain. Nah ini kadang-kadang nyuwun sewu, kadang-kadang wong iku salah paham. Nek wis dianggap al-ghina anin nas, wis dianggap al-afif, orang yang afif sudah nggak butuh pada orang lain, dikai gak diterima, nggak boleh seperti itu. Nggak seperti itu, cara mainnya nggak seperti itu. Dikai terus mesti kayak wong liya, enggak gitu caranya, enggak seperti itu. Rasulullah juga enggak seperti itu.
Rasulullah ketika memberikan pemberian orang lain itu tidak di depan orangnya. Contoh, Rasulullah pernah dikasih sesuatu, kemudian Rasulullah itu kan tidak menerima hadiah, tidak menerima sodako. Rasulullah tidak menerima sodako. Pernah suatu ketika Salman Al Farisi itu ingin mengetes Rasulullah apakah benar-benar Rasulullah itu adalah utusan Allah. Karena Salman Al Farisi membaca dan mempelajari kitab Injil ataupun kitab Taurat, kitab-kitab sebelumnya, termasuk ciri daripada Nabi akhir zaman, dia tidak menerima sodako. Nah, suatu ketika Salman Al Farisi ini datang membawa sodako, dikajikan, ya Muhammad, ini sesuatu untuk kamu. Apa ini? Ini sodako. Nah, sodako, karena ini sodako, Rasulullah tidak memakan. Rasulullah tidak memakan sodako. Nah, ketika Salman Al Farisi ini pergi, itu baru diberikan kepada orang lain. Nah, ini adab, menghargai. Meskipun kamu nggak butuh orang lain, tapi kamu perlu untuk menghargai orang lain. Itu value, itu nilai dirimu sendiri. Nah, makanya di sini yang dimaksud dengan al-istighna itu menampakkan diri, bersikap seolah-olah dia nggak butuh kasihan orang lain, nggak butuh belas kasih orang lain, tapi tetap rendah hati. Tetap menghargai pemberian orang lain. Kadang nyuwun sewu, orang lain itu ingin memberi ku nganak-nganakno ngono. Kayak contoh ya umpama, makanya poro-poro kiai kita itu ketika diberi apapun diterima. Sampai nek ningali ibu punyai. Itu dikasih apapun diterima. Kecil maupun meskipun kecil sekali barang tersebut, harganya, nilainya tetap diterima. Kenapa? Bisa jadi orang yang memberi, bisa jadi orang yang memberi kepingin, saking pinginnya ngekei, saking kepinginnya maringi. Iku di anak-anak no, ngerti di anak-anak no ya. Asli gak ono di ono supaya iso nguwe. Lagi ini terus ditolak, nyuwun sewu. Bagaimana hancurnya hati orang yang memberi. Nah, itu begitu. Jadi al-afaf, al-afif, al-istighna, al-mustaghni, al-ghina anin nas itu tanpa meninggalkan kerendahan hati. Tetap menghargai pemberian orang lain. Nah, begitu ya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan jenengan jenengan rangkum nanti sampean gunakan untuk menjawab jadi pertanyaan-pertanyaan yang telah saya ajukan di papan tulis. Mugi-mugi wonten guna lan manfaate kangge kula piyambak, ugi panjenengan sedaya, mugi-mugi disaringi hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir